Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pembahasan nikah, pernikahan. Yang pertama tentang pernikahan nikah, pengertian nikah ya. Secara syariat, nikah ini adalah akad yang dari akad tersebut diperbolehkannya berhubungan antara suami dengan istri ya alal wajhil masru, yang memang dengan cara yang diperbolehkan oleh agama ya. Jadi untuk diperbolehkan hubungan suami istri antara laki-laki dengan perempuan yang sebelumnya haram, maka menjadi halalnya ketika sudah menikah. Selain dengan menikah, maka selamanya itu menjadi haram. Masyru'iyah ya landasannya ini selalu ya dalam semua akad dalam Islam mesti ada landasan-landasan untuk setiap hal ya. Dalam pernikahan ini landasannya ada Alkitab ya, dari Al-Quran, kemudian dari Sunnah, kemudian dari Ijma', berarti 3 ya. Dalam Alkitab Al-Quran ya, banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang legalitas nikah. Contohnya ya, dalam surat An-Nisa ayat 3, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Atau dalam surat An-Nur, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Ya, nikahkanlah orang yang masih single ya, yang masih lajang. Ini ada perintah untuk menikahkan ya. Kalian boleh nih membaca ayat ini di depan orang tua kalian. Mbak, saya masih single, di sini ada perintah untuk menikahkan orang yang single ya. Ataupun dalam surat Ar-Rum ayat 21 ini yang sering dibaca ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, di sini saya pengen garisi wa min ayatihi, daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah untuk istilahnya berkembang, istilahnya untuk abadi itu tidak perlu menikah ya. Sedangkan manusia kalau tanpa menikah maka terputuslah generasi ini dan akan habis manusia. Makanya disyariatkan menikah dan manusia ini diciptakan berpasang-pasangan agar apa? Bisa berkembang biak dan terus ada ya. Sedangkan Allah tidak. Makanya ini salah satu tanda kelembahan manusia, yaitu membutuhkan pernikahan dan membutuhkan pasangan untuk selalu berkembang biak. Kemudian secara sunnah ya, ini sering dibaca ya. Yang pertama dari Abdullah ibnu Mas'ud, ya ma'asyara sabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Yang bisa nikah maka nikahlah, karena dia menjaga pandangan, menjaga istilahnya kemaluan ya. Yang tidak bisa maka harus dengan berpuasa. Ini saya baca sekilasnya, inti-intinya, tidak terjemah secara kata-kata ya. Kemudian tanakahu takatharu fa inni ubahi bikum al-umam hatta bisikti ya. Nabi ini akan bangga dengan jumlah kita yang banyak ya, makanya menikahlah. Nah, ini yang ketiga dari qala Syafi'i ya. Kata Imam Syafi'i mengatakan, ini hadzal hadis rawahu asy-Syafi'i balaghan al-um wal Baihaqi min. Jadi Imam Baihaqi meriwayatkan ini, Ibnu Majah juga meriwayatkan ini ya. Bunyinya pokoknya intinya wa min sunnati an-nikah. Jadi nikah ini adalah dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari Ibnu Umar juga ada dunia mata wa khairu mata'iha al-mar'ah sholihah. Ya, dunia ini adalah perhiasan ya, istilahnya barang gitu ya. Dan sebaik-baik barang dunia, perhiasan dunia adalah istri yang wanita yang soleha. Kemudian ijma, yaitu kesepakatan para ulama. Hikmahnya sangat banyak sekali ya, hikmah daripada menikah. Tidak saya jelaskan satu persatu ya. Hukum aslinya yaitu
dibolehkan. Ya, artinya boleh nikah, boleh tidak, nggak masalah. Dan banyak ulama juga karena sibuk untuk belajar, mereka sampai sempat meninggal, ya istilahnya meninggal sampai tidak sempat untuk menikah. Banyak seperti itu, ya. Hukum aslinya adalah boleh, mustahab. Hukum aslinya mustahab. Mustahab ini dianjurkan, ya. Anjurkan. Boleh tapi mustahab, lebih dianjurkan, ya. Kemudian nanti ada hukum-hukum yang sesuai keadaan, ya. Yang terkadang malah disuruh untuk meninggalkan, malah menjadi makruh, ya ini sesuai keadaan, ya. Atau bahkan nanti bisa menjadi haram, ya. Tetapi hukum aslinya yaitu mustahab. Mustahab ini ya semacam kayak sunnah gitu, ya, istilahnya dianjurkan gitu, disunahkan, ya. Ya kalau nanti keadaannya umpamanya dia bermaksud menikahinya untuk mencelakainya, untuk menzoliminya, nanti bisa berubah menjadi haram. Ataupun dia kalau tidak menikah bakal berzina, ini pun status hukumnya yang tadi mustahab bisa berubah menjadi wajib gitu, ya, sesuai dengan keadaan. Kemudian muqaddimat anin nikah, itu pendahuluan sebelum nikah, ya. Di sini kita akan membahas pendahuluan-pendahuluan, ya. Yang pertama ada targhib fin nikah. Jadi kita ini harus memotivasi, mensupport, mengiming-iming orang untuk menikah. Ya, jadi jangan malah kita takut-takutin. Justru kita ini istilahnya mensupport, mendukung orang yang mau menikah, ya. Raghabal Islam bin nikah targhiban katsiran, ya, sangat mensupport, mendukung sekali, ya. Mendukung sekali, ya, menganjurkan, ya. Oleh karena itu banyak ayat-ayat, ya, dan hadis-hadis, baik itu secara qauliyah, perkataan, fi'liyah, perbuatan, dicontohkan oleh Nabi, takririyah, dan lain sebagainya, ya. Itu banyak hadis-hadis dan ayat-ayat yang sangat menganjurkan untuk menikah, ya. Kemudian maka natul usrah, ya. Syara azawat fil Islam litakwinil usrah as-salihah allati hiya nawatul mustama. Ya, kedudukan keluarga dalam Islam ini sangat dianjurkan, disyariatkan untuk menikah, karena nanti dengan menikah tersebut akan terbentuk keluarga yang istilahnya sakinah, mawaddah, soleh gitu, ya. Sehingga dari keluarga tersebut bisa terbentuk masyarakat. Masyarakat bisa terbentuk dengan bagus nanti ke negara-negara, dan ini istilahnya tujuan daripada Islam, ya. Dimulai dari individu bagus, kemudian berkembang ke keluarga, keluarga bagus ke masyarakat, masyarakat lingkungan, kemudian negara, dan seterusnya. Asifat matlubah fi zaujain, ya. Jadi kita ini kalau bisa mencari suami dan istri mempunyai sifat-sifat yang akan kita sebutkan di situ, ya. Nah, yang pertama ad-din wal khuluq. Ya, jadi yang akan kita pilih ini, ya, agamanya kalau bisa yang lebih dan paling bagus. Kalau calonnya 3, ya berarti pilih yang paling bagus, akhlaknya yang paling bagus gitu, ya. Kemudian kedua itu nasabnya, ya. Nasabnya dicari yang paling bagus nasabnya, ya. Ini kan cuman istilahnya anjuran dan harapan gitu, ya. Tapi kalau agama itu yang paling kita utamakan. Nanti kita akan bahas, kita tidak boleh menikah orang-orang yang itu agamanya berbeda daripada kita gitu, ya. Walaupun diperbolehkan untuk laki-laki.
nasab ya. Nasabnya istilahnya dicari yang paling bagus nasabnya. Kalau kita ada nasab yang memang keturunan dari soleh soleha, nanti akan mempengaruhi, karena ya memang tidak menjamin nasab itu akan selalu bagus. Tapi kalau keturunannya yang sudah bagus, maka hasilnya pun akan menjadi bagus ya. Kemudian ada mulqarabah al-qaribah. Kalau bisa jangan kerabat yang dekat. Ini dalam madhab Syafi'i ya. Dianjurkan, ini bukan sebagai haram ya, tapi ya hanya sifatnya dianjurkan supaya tidak mencari keluarga yang dekat. Kemudian al-bikaroh, ya kalau bisa mencari yang masih perawan, yang belum pernah menikah sebelumnya. Al-walud, al-walud ini adalah perempuan yang misalnya subur gitu, yang dapat nanti diharapkan mempunyai anak yang banyak. Al-kafa'ah itu kufu ya, setara, baik itu dalam agama ataupun nasab, pekerjaan, apa istilahnya, fisiknya ya, kalau bisa dicari yang kufu ya, biar selaras dan istilahnya ada keharmonisan ya. Ta'addud az-zaujat, bagaimana hukumnya istrinya ini banyak ya, baik itu 2, 3, 4. Hukumnya yubahu, boleh ya. Dalilnya dalam An-Nisa ayat 3 ya. Kemudian di sini ada contoh-contoh, kita langsung saja. Al-hikmah min ta'addud ya, nanti banyak hikmah-hikmahnya ya. Mungkin di Indonesia tabu ya, tapi di negara seperti Sudan ataupun di Afrika itu malah kalau nggak punya istri 2 itu aneh gitu ya. Kemudian al-muharramat fin nikah, wanita ataupun laki-laki yang istilahnya mahram, yang tidak boleh kita nikahi, baik itu sifatnya mu'abbadah terus menerus ataupun hanya sementara ya. Yang mu'abbadah ya, ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 22, kemudian An-Nisa ayat 23, 24 ya. Sebabnya yang tadi mahram yang abadi, muharramat bin nasab, karena istilahnya satu nasab dengan kita ya, yaitu ada 7 ya, ada 7. Nah ini kita tidak boleh untuk menikahinya selamanya ya, selamanya, karena diharamkan karena nasab. Jumlahnya ada 7 ya. Pertama ibu, kemudian bin, anak, istilahnya anak perempuan, al-ukhtu, kakak atau adik perempuan, bintul anaknya kakak laki-laki, berarti keponakan ya. Nah itu ya. Bintul ukht, anak perempuan daripada saudara perempuan. Al-ammah, bibi. Al-khalah, ya kalau di Indonesia antara bibi dari bapak, bibi dari ibu sama ya, tapi kalau di sini tidak. Al-ammah itu bibi dari bapak, al-khalah itu bibi dari ibu ya. Nah itu 7 yang diharamkan seabadi dari pihak dari nasab. Kemudian dari musaharoh ya, karena ada pernikahan ya, yaitu ada 4. Zaujatul ab, istrinya bapak ya, umpamanya bapak kita nikah dengan ibu kita, kemudian lahir kita. Nah, bapak kita ini punya istri lagi, nah kita nggak boleh ya menikahi istri bapak ini. Zaujatul ibn, istri daripada anak kita, ini juga nggak boleh. Ummu zaujah, ibunya istri kita atau mertua, itu nggak boleh. Bintu zaujah, anak istri kita, ini nggak boleh. Contohnya kita menikah, dia sudah punya anak gitu ya, maka kita nggak boleh menikahi anaknya istri tersebut ya, kalau sudah kita berhubungan dengan istri ya, kecuali kalau belum pernah ya, kemudian menikahi anaknya,
Ini nggak masalah. Kita cerai sama istri kemudian, dan ini belum berhubungan syaratnya ya. Al-mar'ah karrojul. Maka yang istilahnya perempuan, tadi kan kita melihat posisi kita laki-laki. Maka posisi perempuan seperti laki-laki, artinya kebalikannya daripada itu. Kalau anak perempuan berarti dia nggak boleh anak laki-laki. Nah ini saya bacakan lebih ininya. Nggak boleh menikahi suami ibunya, ya. Kemudian tidak boleh istilahnya nikah dengan suami anaknya, ya. Dan seterusnya. Pokoknya kebalikan dari laki-laki tersebut. Kemudian yang selanjutnya, ya, diharamkan abadi karena sepersusuan, ya. Karena ada faktor rodoah, persusuan gitu ya. Pertama, ummu birrodo, ibu yang menyusukan kita walaupun bukan ibu kandung. Al-ukhtu birrodo, saudara sepersusuan, ini maka tidak boleh. Maka ini abadi ya. Bintul akh minar rodo, anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan ya. Kemudian yang keempat, bintul ukhti minar rodo, anak perempuan dari saudari perempuan sepersusuan. Al-amah minar rodo, bibi dari bapak, istilahnya bibinya dari bapak yang satu sepersusuan ya. Al-khalah, bibi dari ibu yang satu sepersusuan. Kemudian al-bintu minar rodo, anak dari istilahnya sepersusuan tersebut, ini tidak boleh ya. Kemudian al-jam'u bainal musahara warrodo, ya. Yuhramu ba'dun nisa bisabab musaharah al-musaharah minar rodo, ya, ini gabungan antara pernikahan dengan persusuan. Ummu zauzah minar rodo, ya. Artinya sebabnya itu karena ada pernikahan dan ada sepersusuan, yaitu ibu istri yang menyusuinya istri tersebut, ini tidak boleh. Bintu zaujah minar rodo, ya, anak istri, anak perempuan, ya, istri minar rodo, ya, dari sepersusuan ya. Zaujatul ab minar rodo, istri bapak minar rodo, ya, dari sepersusuan. Istri anak laki-laki dari sepersusuan ya. Nah, tadi ada sebabnya karena pernikahan, kemudian persusuan, dan ada penggabungan antara pernikahan dengan persusuan ya. Nah ini al-hurmah al-mu'aqqatah, yang diharamkan tapi sifatnya enggak selamanya, hanya sementara ya. Yang pertama al-jam'u bainal ukhtain, kita menikahi langsung dua saudari langsung gitu ya, kakak sama adik, ini nggak boleh ya. Harus dari kakak dahulu, kalau udah cerai adik gitu ya, itu boleh. Tapi kalau dua-duanya maka tidak boleh. Al-jam'u bainal mar'ah wa ammatuha au khawalatuha, kita menikahi perempuan kemudian kita menikahi juga bibinya, baik bibi bapak atau bibi dari ibu, digabungkan, ini tidak boleh. Al-khamisah, nah kita udah istilahnya punya istri 4 kemudian tambah satu lagi biar 5, maka ini tidak boleh. Al-musyrikah al-wathaniyah, itu wanita musyrik yang penyembah berhala, ini tidak boleh ya. Yuhramu dalam mazhab Syafi'i, yang diperbolehkan itu adalah kita menikahi, ini buat laki-laki ya. Kalau perempuan maka tidak boleh menikah kecuali kepada laki-laki yang seorang muslim Islam ya. Tapi kalau laki-laki itu tidak boleh menikahi perempuan yang musyrik ya. Maka dalam mazhab Syafi'i ini yang diperbolehkan ini menikahi adalah orang-orang ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani, maka ini tidak
Mengapa kalau posisinya orang Islamnya adalah laki-laki? Al-mar'ah mutazawwijah, kita nggak boleh menikahi istri orang, ya, nggak boleh. Al-mar'ah al-mutallaqah thalasah, yang seorang perempuan istri kita ini yang sudah ditalak 3 kali ini nggak boleh ya, harus dia menikah lagi, setelah itu diceraikan baru kita menikah dengan dia, ini boleh. Al-ifaf ini bantu ayah atau kakek ketika mereka tidak mau menikah tapi nggak punya mahar gitu ya. Al-khidbah, pertunangan, ya ini pembukaan untuk istilahnya sebelum menikah ya. Tadi kita ada terhib, ada motivasi support, kemudian kita tahu mahram-mahramnya siapa saja. Sekarang kita ke al-khidbah di sini, tunangan ya. Hukumnya tajuzul khidbah wa tahil ya. Hukumnya halal dan diperbolehkan. Bahkan Imam Ghazali mengatakan innaha mustahabbah. Ya, ini hukumnya dianjurkan juga. Mata tahillul khidbah wa mata tuhallul khidbah wa mata tuhram. Tahillu apa ini ya? Kapan khidbah tersebut halal dan kapan haram? Kalau dia istilahnya terbebas dari pernikahan, artinya belum menikah, kita boleh istilahnya mengungkapkan tawaran untuk khidbah tersebut baik secara terang maupun secara pakai kode gitu ya. Tapi kalau perempuannya dalam keadaan iddah karena kematian, kita nggak boleh tasrih secara jelas-jelasan, tapi cuman pakai kode ya, kode isyarat gitu ya. Hukmul khidbah alal khidbah, tidak boleh istilahnya kita mengkhidbah wanita yang sedang dikhidbah ya. Al-khutbah qabla al-khidbah. Nah, ini ardul wali mauliyatahu ala ahlil fadl. Nah, ini disunahkan ya, seorang wali baik bapak maupun kakek nanti ya, itu menawarkan kepada anaknya laki-laki yang soleh ya, ini disunahkan ini ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Su'aib. Al-khutbah qabla al-khidbah, khutbah sebelum pertunangan ya, ini sunnah ya, sebelum pertunangan untuk adanya khutbah. Al-khuluwah bil makhtubah wal ikhtiyat. Innal khidbah aw ma yusamma al-yawm bi qira'atil fatiha, yani khutbah muqaddimah wa yabqa khati ajna al-khulwah ya. Khulwah ini berdua-duaan ya. Maka selama khidbah, setelah pertunangan kalian belum sah itu ya. Jadi kalau masih pertunangan itu ya seperti orang lain gitu ya. Tidak boleh khulwah ini berdua-duaan atau wal ikhtilat ya, maksudnya berdua-duaan ini kalau bisa jangan ya, ini haram ya. Walidzalika tuhramu al khulwah bainahuma wal mulamasa wal ikhtiyat. Ini tidak boleh ya, berdua-duaan, sentuh-sentuhan, ini tidak boleh ya. Ru'yatul makhtubah wan nazar ilaiha, setelah khidbah boleh melihat perempuan ya, wajah, ayang thura ila wajhiha, wajah wa kafaiha qabla al-khidbah, dan kedua tangannya ini boleh ya. Jadi setelah khidbah. Ada yang mengatakan melihat rambutnya juga boleh gitu ya.
Yusannu lil khatib idza arada nikah wa qasada wa raja ayyangzura ila wajhiha wa kaffayha, melihat wajahnya dan kedua telapak tangannya. Ya, ini diperbolehkan. Tapi kalau wanita sekarang semuanya sudah terlihat bagaimana, ya gimana lagi ya. Nah, ini masih banyak ya permasalahan-permasalahan, tapi kita nah ini langsung saja ke sini ya. Ini kembali lagi. Tadi saya pengen ke materi tentang rukun-rukun nikah ya. Jadi nanti ada ketika pernikahan kalian sudah siap gitu ya. Kebanyakan materi ya. Nah ini rukun ketika menikah. Rukun yang pertama adanya sighah, lafadz ijab kabul ya. Dan syaratnya sighah yang pertama lafdzu tazwij awil ingkar. Ya, ada istilahnya lafadznya tersebut ke nikah gitu ya. Yang menunjukkan tentang pernikahan. Kalau di Indonesia saya nikahkan, ya kan, nikahkan. Kalau dalam bahasa Arab zawwatuka wa ankahtuka ya. Jadi lafadznya tersebut menunjukkan pernikahan gitu ya. Bukan lagi saya gabungkan, saya kumpulkan kamu dengan anak saya. Ini kan nggak ada menunjukkan pernikahan ya. Tasrih bil lafadz zawaj awal nikah ya. Jadi harus jelas ya, harus dijelaskan, diterangkan lafadznya tersebut. Nggak boleh saya terima, cuman dalam hati itu nggak jelas ya. Makanya ada saksi yang keras baca sah ya. Ittisalul ijab bil qabul ya, dia harus bersambung antara ijab dengan qabul. Waqa'u ahliyah ya, tetap dia punya ahliyah, tidak gila ya, ataupun mabuk, pingsan, ini tetap ahliyah. Tanzis harus selesai di waktu itu. Maksudnya nggak boleh saya terima nikahnya nanti kalau kakak saya datang. Nah, ini tidak boleh. As-sighah mutlaqah. Jadi sighahnya ini ya, lafadznya tersebut harus secara umum, tidak boleh saya terima nikahnya 1 tahun atau 1 bulan, atau yang disebut dengan nikah mut'ah. Ini tidak boleh ya. Nikahus shighar ini tidak boleh di dalam Islam ya. Contohnya seseorang laki-laki menikahi anak orang lain ya, ataupun saudara orang lain tersebut, kemudian gantian ya, tanpa adanya mahar di antara duanya ya. Ini tidak boleh. Kemudian rukun yang kedua ada istilahnya istrinya, ini ada ya, perempuannya ya. Syarat-syaratnya al-khulu min mawani'in nikah ya. Dia istilahnya terbebas daripada yang tadi yang bisa menghalangi pernikahan, contohnya dia kerabat ataupun yang tadi satu mahram gitu ya. Ta'in harus dijelaskan. Bahwa nggak bisa saya nikahkan di antara 2 anak saya, tapi harus ditetapkan kepada si A, disebutkan namanya. Adamul ihram ya, tidak dalam keadaan ihram. Kemudian rukun salis yaitu laki-lakinya, al-khulu minal mawani, sama ya, terbebas dari yang penghalang-penghalang pernikahan atau masih mahram. Ta'in harus ditetapkan yang mana yang laki-lakinya. Adamul ihram, tidak dalam keadaan ihram. Ahliyah ya, tidak gila ya. Kemudian rukun selanjutnya ada wali ya.
maka wali ini adalah rukun. Syarat wali ittihaduddin. Jadi seorang wali ini bisa ketika dia satu agama, adalah orang yang adil, taklif, sudah balik, salamah minal karena mana ya? Terlalu banyak materi kita ya. Tunggu ya. Sampai ke walimah. Kayaknya kita cukupkan di akad sigoh nikahnya saja ya. Nah ini wali. Tadi syarat wali ya. Satu agama, balik ya. Ada mulai hijri ya. Artinya nggak idiot ya, safa, kurang mentalnya kurang ya. Halal, istilahnya dalam keadaan tidak ihram ya, karena orang dalam keadaan ihram ini tidak bisa menikah dan tidak boleh menikahkan ya. Kemudian ada wali yang macam-macam wali, ada dua, wali yang dapat memaksa dan tidak bisa memaksa ya, atau wilayatu ijbar atau wilayatu ikhtiar, ada dua. Yang dapat memaksa ini adalah ayah dengan kakek ya. Ayah dengan bapaknya, bapak atau kakek. Wilayatul ikhtiar ya, wali-wali dari yang laki-laki ya, selain mereka berdua. Ya, ini saja dari saya. Kalau semuanya kebanyakan ya. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini saya ingatkan kepada kalian, silahkan kalian coba ya, karena kita nikah ini adalah sunnah dan semuanya kan mesti ingin menikah gitu. Sekarang coba habis ini kalian tugasnya membuat proposal, kalian bikin CV tentang hobi, kriteria pasangan, kemudian diberikan foto ya, nanti diberikan foto di filenya tersebut, istilahnya bikin proposal pernikahan, nama, tanggal lahir, status dan lain sebagainya, keinginan dapat suaminya bagaimana, pribadi kalian bagaimana, nanti mungkin istilahnya kayak biro jodoh tapi yang CV kalian gitu ya. Coba kalian bikin ya, semoga aja nanti bisa saling tukar malah jadi jodoh beneran ya. Dan ini saya ingatkan juga, lebih baik kalian menikah daripada dengan menikahkan zina, karena rasanya sama ya, tetapi hukumnya berbeda. Satu haram, satu halal. Satunya lagi masuk neraka, satu masuk surga. Maka silahkan carilah dengan masuk surga ya. Daripada pacaran, lebih baik menikah. Kita mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.